Selamat datang kembali di channelku, dan sebelum memulai jangan lupa subscribe dan nyalain juga loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video baru dari aku. Selamat tahun baru 2023. Semoga tahun ini bisa menjadi tahun yang paling bahagia, berkesan untuk kalian semua. Dan yang di 2022 masih mencoba untuk menata semua, saya harap 2023 akan terwujud dan terlaksana. Gak terasa ya, udah memasuki season 3 nih, pilih kartu hari ini. Dan tentunya pasti akan mengulang lagi dari nomor 1. Sebelumnya aku udah pernah bikin ini ya di short, yaitu pesona kamu di matanya dia. Dianya itu bisa siapa aja ya. Tapi kalau sekarang aku mau bikin episode ini lebih lengkap ya, bukan pendek-pendek lagi. Seperti biasa ada 3 pilihan pile ya. Pile 1 The Knight of Pentacles, pile 2 The High Priestess, dan pile 3 Six of Pentacles. Oke, aku rasanya harus bilang ini berulang kali ya. Ini merupakan general reading, alias reading hiburan aja. Jadi belum tentu resonate ke semua orang. Dan untuk yang masih bergabung, terima kasih sudah mendukung aku sampai saat ini. Dan yang sudah pernah bergabung, semoga kalian bisa menemukan channel yang lebih cocok untuk kalian. Dan untuk yang baru bergabung juga, selamat datang, semoga betah. Aku kasih waktu ya untuk memilih. Kalau udah, aku geser dulu aja ya file 2 dan file 3 nya. Hai, file 1. Ini bacaan kalian nih. Ada The Knight of Pentacles. Kamu adalah seseorang atau sosok yang bisa dibilang itu mempesona ya, mempesona dalam artian kamu cukup mapan juga, kamu good looking juga, manajemen keuangan kamu bagus sehingga membuat lawan jenis kamu tuh merasa, oh ini kayaknya cocok deh untuk aku. Soalnya dia ini pintar mengatur keuangan. Ada loh orang yang pengen pasangannya atau calon pasangannya itu bisa mengatur keuangannya. Jadi dia kayak nggak perlu khawatir banget soal keuangan seseorang, karena seseorang yang cerdas itu bisa dilihat dari bagaimana cara dia mengatur keuangannya. Karena sejatinya manusia itu terdidik dari sistem struktural dan kultural juga. Apakah keluarganya itu kulturnya boros atau enggak? Nah, kamu termasuk orang yang terpilih ya untuk bisa mengatur keuangan kamu dengan baik, walaupun kamu tidak belajar banyak manajemen keuangan karena sudah dididik oleh keluarga kamu. The Queen of Cups. Selain itu, kamu juga mempunyai sifat yang baik, penyayang, bisa diajak diskusi juga. Banyak lawan jenis yang suka dengan seseorang atau sosok yang dapat diajak diskusi, diajak deep talk gitu mengenai masa depan atau hal-hal yang mungkin sebenarnya receh aja gitu. Kamu bisa menjadi pendengar yang baik, bukan mendengarkan tapi menasehatinya lagaknya kayak orang yang benar-benar sudah mengalami, padahal bisa jadi belum. Nah, kalau kamu itu pengalaman hidupnya sepertinya banyak ya. Jadi ketika kamu menampung curhatan orang lain, kamu bisa menjadi pendengar yang baik atau bisa jadi motivator yang baik juga. Lalu ada Page of Cups. Selain itu ya, oke, aku lihatnya di sini adalah kamu seseorang atau sosok yang kalau dibilang kekanakan enggak, dewasa juga enggak. Bisa berlaku sesuai umur lah ya. Enggak sok dewasa atau enggak kekanakan hanya karena mementingkan ego aja. Jadi aku bisa bilang di sini, kamu cukup dewasa, tapi kamu bisa menyesuaikan situasi juga. Ada kalanya kamu bisa jadi anak-anak. Ada kalanya kamu juga bisa menjadi dewasa. Itu yang bikin lawan jenis itu terpesona dengan kamu. Si dia terpesona.
Kayak lagunya siapa ya? Terpesona, aku terpesona. Sorry kalau suara saya tuh agak fals, atau mungkin sebenarnya fals ya. Dan yang terakhir, the Four of Swords. Kamu adalah seseorang atau sosok yang apa ya, kesadarannya tinggi gitu, dan kedewasaannya itu benar-benar level dewa kayaknya. Kamu nggak akan membalas dendam ketika seseorang itu menyakiti kamu. Kamu lebih milih untuk tersenyum dan pergi, dan tidak membiarkan mereka masuk lagi. Dan kamu juga mempunyai mode waspada yang bisa diacungi jempol ya. Kamu juga peka terhadap lingkungan kamu, dan orang-orang yang dekat dengan kamu itu merasa aman berada di dekat kamu dan nyaman juga sih. Oke, sekarang kita lihat. Oh, ada prayer dan nature's beauty. Apa yang harus kamu lakukan supaya si dia itu benar-benar melirik kamu? Ya, kamu bawa santai aja dan berdoa ke Tuhan secara baik dan benar ya. Lengkap boleh, tapi bukan berarti harus semuanya, dan kamu juga harus sabar karena hidup itu tidak bisa semaunya kamu sendiri. Hidup itu tidak bisa terjadi sesuai keinginan kamu kadang-kadang. Dan kalau di sini ada nature beauty juga, aku lihatnya kamu sebenarnya udah ada pesona alami sih. Di sini udah ada pesona alami yang membuat lawan jenis kamu tergila-gila sebenarnya, tapi kamunya yang masih kurang pede. Alangkah baiknya dicoba lagi untuk nggak insecure ya dalam hal apapun. Nggak insecure dengan keadaan tubuh kamu. Kamu boleh kok nggak insecure. Kamu boleh memang insecure ketika kamu merasa, aduh kok berat badanku naik ya. Itu nggak apa-apa insecure, asalkan memang kamu sungguh-sungguh untuk memperbaiki diri kamu, memperbaiki untuk kesehatan kamu, bukan memperbaiki untuk dilihat orang lain supaya wow si A lebih kurus, lebih seksi. Enggak, ini kan bukan soal oh si dia pasti akan nerima aku apa adanya. Itu apa adanya itu nggak ada sih kalau aku bilang ya. Yang ada ketika kamu dapat seseorang yang tepat untuk kamu, tapi bukan berarti dia menerima semua apa adanya kamu. Dia pasti, kalau memang tepat untuk kamu, dia akan mendukung kamu hingga menjadi versi terbaik kamu. Oleh karena itu, berdoalah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Oke? Sekarang kayaknya aku mau lanjut deh ke file 2. Cukup sampai di sini dulu ya, file 1. Halo, file 2, ini pilihan kalian ya. The High Priestess. Pesona kamu di matanya. Kamu adalah seseorang yang mempunyai spiritual yang cukup tinggi ya. Dan kamu juga menjadi panutan seseorang sekitar kamu karena ilmu kamu sepertinya juga mumpuni dalam sebuah bidang yang bikin dia tuh penasaran. Contohnya kayak kamu tuh udah berpengalaman sama bidang A gitu, misalnya A-nya itu bisa apapun ya. Pokoknya kamu menguasai satu bidang dan dia juga mencari hal yang sama dalam bidang itu. Ada kemungkinan sih orang ini atau sosok ini yang penasaran dan terpesona dengan kamu ya. Orang-orang kamu juga sih. Awalnya jadi kagum, lama-lama jadi demen deh. Eight of Wands. Di sini juga kamu bikin lawan jenis terpesona itu juga karena kamu ramah ya ke semua orang. Ada loh orang atau sosok yang terpesona dengan keramahan orang. Kamu juga ramahnya tuh nggak dibikin-bikin, tapi beneran ramah. Dan memang nggak pandang bulu kalau misalnya berteman. Tapi ini ada tapinya nih, beda sama file 1 ya. Ini ada tapinya yang memang kalau aku lihat kamu juga sebenarnya orangnya cukup sensitif dan gampang tersinggungan sama hal-hal yang terkadang
pemicunya itu nggak sengaja atau malah sebenarnya kamu sendiri yang memicu hal tersebut datang, tapi kamu juga yang baperan. Sebenarnya wajar saja sih orang ada yang tersinggungan atau baperan, tapi kalau kamu ini kekurangannya sedikit nih, tapi kalau dikumpulin lama-lama jadi banyak. Kamu tersinggungan dan baperan, gak bisa lihat orang tuh ngejek kamu jadi kayak senggol bacok gitu loh. Ya kalau bisa di kartu terakhir ya, di Five of Pentacles, kamu cobalah kurang-kurangi untuk berprasangka buruk ataupun ya gampang tersinggung, karena nggak semua hal itu bisa kamu kendalikan. Kalau kamu berusaha mengendalikan hal tersebut, itu namanya kamu melawan ketentuan semesta dong. Karena nggak semua hal itu bisa berada di dalam kendali kamu. Cobalah dikurangi yang ini aja nih. Kamu orangnya senggol bacok, gampang tersinggungan dan sakit hati juga. Sebenarnya nggak masalah, tapi alangkah baiknya dicoba dikontrol aja sakit hatinya, supaya lawan jenis kamu tuh nggak memandang kamu, aduh pengalamannya banyak, tapi kok gampang baper. Walaupun aku tahu ya, mungkin kamu juga mengalami sesuatu yang bikin kamu menderita pada saat itu sampai menjadi sekarang. Cuma alangkah baiknya kalau bisa jangan sampai dibawa-bawa ke dalam semua hal yang terjadi gitu. Ada perspektif dan sik. Sebenarnya sih ini adalah masalah perspektif aja sih. Coba deh kamu ubah perspektif kamu tentang masalah yang terjadi. Coba deh disyukuri ketika ada masalah atau problem. Itu coba kamu ubah dulu perspektifnya. Kenapa bisa terjadi kayak gini? Jangan cuma nyalahin orang aja. Coba cek dari perspektif kamu sendiri gimana. Ya, kalau aku lihat dari gambar ya sebenarnya gini. Orang juga akan menemukan kamu nanti setelah kamu sudah bisa membaca perspektif dari dua sisi, bukan membaca dari sisi kamu aja. Cobalah untuk nggak senggol bacok lagi. Kalau misalnya ada yang berusaha ngingetin kamu, itu kamu resapi dulu, jangan sampai kena lagi kayak yang sebelum-sebelumnya. Kenapa tuh? Kena apa ya, kena pengaruh negatif dari pikiran kamu sendiri. Kalau bisa jangan, coba diresapi dulu. Orang ngingetin itu beneran baik buat kamu atau enggak. Memang nggak semua orang bisa ngingetin dengan cara yang lembut. Ada yang memang karakternya keras ngingetin orang, tapi sebenarnya dia lakukan itu karena terpaksa, bukan karena dia yang mau, supaya kamu lebih sadar gitu. Oleh karena itulah perspektif hidup itu penting supaya si lawan jenis atau si dia bisa menemukan kamu dalam keadaan baik. Oke, aku rasa itu dulu untuk file 2. Sekarang aku mau lanjut ya ke file 3. Hai file 3, ini pilihan kalian ya. Six of Pentacles. Pesona kamu di matanya, kamu adalah seseorang atau sosok yang tidak pandang bulu ya untuk membantu orang lain, bahkan bisa dibilang amat sangat dermawan. Ini bukan cuma sesama manusia aja ya, tapi bisa jadi sesama hewan gitu, misalnya kucing telantar, anjing telantar, atau menyumbang shelter dan lain-lain. Kamu juga pecinta binatang juga sih sebenarnya. Kalau dibilang pilih kasih di kartunya enggak ya, kamu akan memberikan keduanya dengan adil. Khususnya sih memang kamu lebih ke kayak membantu hewan-hewan terlantar sih. Walaupun nggak bisa semuanya untuk sekarang. Minimal membantu shelter yang memang benar-benar membutuhkan. Lalu ada Knight of Cups di sini. Terus Four of Pentacles dan The Magician. Knight of Cups.
Ya, pada dasarnya kamu juga seseorang yang tidak pernah buru-buru dalam melakukan sesuatu ya. Semuanya sudah terorganisir dan terencana dengan baik. Jadinya memang pergerakan kamu agak lambat sih, tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Pergerakan agak lambat, asalkan hasilnya memuaskan, is okay. Itulah yang bikin dia tuh terpesona dengan kamu. Pesona kamu di mata dia tuh. Kamu orangnya nggak terburu-buru atau langsung main ambil keputusan tanpa pikir panjang ya. Tapi di sini saking hematnya kamu jadi lupa kalau hemat itu tidak sama dengan pelit. Berhemat boleh, tapi kalau bisa pelit ke diri sendiri jangan. Hemat boleh, tapi kamu kesannya terlihat seperti orang yang pelit gitu loh. Orang yang pelit tapi so elit. Ya, sebenarnya hemat tuh boleh, tapi jangan sampai hematnya itu malah membuat kamu jadi kikir dan pelit. Ingin kelihatan kaya, tapi ujung-ujungnya cuman jadi kelihatan so elit gitu. Oh, ada The Magician di sini. Yang aku lihatnya kamu juga sebenarnya orangnya serba bisa. Terus kemampuannya juga oke juga. Kemampuan yang memang hampir semuanya lah bisa. Misalnya kalau di alat musik kamu main piano, biola dan lain-lain itu bisa. Atau misalnya kamu eksaknya tinggi, seninya juga oke, atau kamu unggul dalam bidang olahraga apapun gitu. Misalnya unggul dalam bidang olahraga futsal, bola, ataupun jangan-jangan kamu adalah salah satu pemain Quidditch dunia lagi. Quidditch di Harry Potter. Tapi rasanya nggak mungkin ya ada orang di dunia manusia, dunia muggle itu bisa main Quidditch ya. Saya aja kayaknya nggak bisa deh main Quidditch. Tapi kalau lihat di sini kamu memang orangnya atau sosoknya serba bisa. Mapan mapan juga dari hasil kerja keras ya. Jadi bikin lawan jenis itu klepek-klepek sama kamu. Oke, ada wisdom dan simplify. Kalau aku lihat di sini, kamu sebenarnya juga orangnya bijaksana sih ya. Bijaksana juga sama diri sendiri dan orang lain. Sikapnya bijaksana, jadi bikin si dia juga terpesona sih. Aku juga orangnya kalau dibilang gampang ditebak, enggak. Tapi lebih ke kayak kamu tuh nggak neko-neko orangnya. Simple aja gitu. Kalau udah A, ya udah A. Nggak akan berubah jadi B. Keras kepala enggak. Ini lebih ke kayak menyikapi keputusan itu dengan santai, bukan menyikapi keputusan dengan emosi. Itulah yang terkadang dicari sama si dia, maupun cewek ataupun cowok. Ketika orang itu bisa menanggapi masalah dengan santai tanpa menekankan emosi lebih dulu, itu biasanya banyak yang suka juga sih, dan banyak yang terpesona juga gitu untuk file 3. Oke, saya rasa itu dulu. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dan kalau kalian mau konsultasi, kalian bisa cek link IG di atas ya, atau klik tautan di deskripsi. Bye-bye!